Kitab Waja'at Sakaratul Mauti bil Haqqi halaman 52. Yaqulul Mujahidu rahimahullah. Imam Mujahid mengatakan yaqulul qabru berkata kubur, ana baitul wahasyatu, aku adalah rumah yang menyeramkan. Ana baitul zulmatu, ana baitud dudu, ana baitun mufaraqatul ahbabu wa mufayafatu al-lahut. Rumah-rumah kegelapan, aku adalah rumahnya ulat dan rumah yang memisahkan seseorang dari sekalian kekasihnya, dan rumah yang sempit tak berhawa. Faya ibadallah, wahai hamba Allah, rahimahullahu imra'an qaddama minas salihati litilkal hafarah. Semoga Allah merahmati orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan amal kebajikan untuk memasuki liang lahat. Wa rahamallahu imra'an a'adda minal hasanati lidzakal kubur, dan telah menghisap dirinya sebelum dimasukkan ke dalam lubang yang sempit tersebut, dan tidak ada sesuatu pun. Wa rahimahullahu hasiban nafsi qabla an yudha'u fi makanin dayyiqun wa la anisun fihi illa al-amal as-salih, dan telah menghisap dirinya sebelum ia dimasukkan ke dalam lubang yang sempit tersebut, ya, dan yang tidak ada seorang pun yang menemaninya kecuali amal soleh. Wala hafidhun fihi illa Allahu, tidak ada penjaga bagi dirinya kecuali Allah. Wala mujazi wala muhasabun illa al-hayyul qayyum, dan tidak ada yang akan membalas maupun menghisap dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Umar bin al-Aziz radhiyallahu anhu li jallasihi, araqatul barihati ay saharat falam anam hatta al-fajr. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada teman karibnya pada suatu kali, wahai para sahabat-sahabatku, sungguh aku tidak dapat tidur semalaman. Mereka bertanya, mengapa sampai demikian? Qalu ma aharaka ya amirul mu'minin? Qala lamma awaitu ila firashi wa wada'tu lahafi alayya tadhakkartu al-qabr wa tadhakkartu al-mayyit ba'da thalatha layalin hinama yatraku ahluhu wa ahbabuhu wa jiranuhu wa ikhwanuhu. Mereka bertanya, mengapa sampai demikian wahai khalifah? Ia menjawab, sebab sewaktu aku merebahkan badan di ranjangku dan mengembangkan selimut ke sekujur tubuhku, aku teringat akan kubur dan kematian. Aku teringat tiga hari setelah mayat itu dikuburkan, setelah keluarga, sahabat, dan tetangga meninggalkannya sendirian di sana. Baunya berubah menjadi fataghayyaru rihuhu wa tamazzaqu akfanuhu wa yasriddudu ala khududihi. Baunya berubah menjadi busuk, kain kafannya tersobek-sobek, dan pipinya telah penuh dengan ulat-ulat tanah. Falaitaka tara ya fulanu tilka raihatul muntanitatu ba'da at-tibi fid dunya. Renungkanlah betapa busuk bau badannya padahal dahulu sangat harum. Wa tilkal akfanul al-mumazzaqatu ba'da ath-thiyabil jamilati fid dunya. Dan betapa terkoyak-koyaknya kain kafannya padahal sebelumnya putih bersih dan indah. Seorang penyair mengatakan, naruhu wa naghdu lihajatina. Anak-anak muda telah beruban dan orang tua telah hilang. Wa hajatu man 'asha la tanqadi. Pagi telah berlalu dan soleh pun telah pergi. Naruhu wa naghdu lihajatina. Kita bekerja pagi dan sore hari untuk kebutuhan kita. Wa hajatun man 'asha la tanqadi. Dan kebutuhan orang yang hidup itu tidak bisa terpenuhi. Namutu ma'al mar'i hajatuhu. Kemudian yang meninggal bersama hajatnya. Wa tabaqa lahu hajatun ma baqiya. Dan tetaplah hajatnya itu. Yaqulu Ali radhiyallahu anhu wa aradahu. Ali bin Abi Thalib menceritakan, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa sallallahu alaihi wasallam ala syafiril qabri wa jalasana hawlahu. Suatu hari kami keluar bersama Rasulullah mengantarkan jenazah ke kuburnya. Setelah jenazah itu dikuburkan, fanakasa ra'sahu wa akhadha yankatul aradu bimakhsarati fi yadihi. Rasulullah berdiri di samping kubur dan kami pun berdiri bersamanya mengitari kubur tersebut. Lalu kami perhatikan beliau menekurkan kepalanya dan mencengkel-cengkel tanah dengan sebuah tongkat kecil di tangannya. Thumma rafa'a ra'sahu wa dumu'uhu tasilu min lihiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian beliau menegakkan kepalanya, dan tiap kali melihat mata beliau penuh dengan linangan air mata mengalir membasahi jenggotnya. Lalu beliau berkata, thumma qala ayyuhan nasu wallahu law ta'lamuna ma a'lamu ladhahaktum qalilan wal bakitum katsiran. Wahai sahabatku, kalaulah kalian mengetahui apa-apa yang aku tahu, ini saya kalian akan sedikit tertawa dan
banyak menangis. Wallahi law na'lamu kama ya'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ladahakna qalilan wa bakaina katsiran. Benar, kalaulah kita mengetahui apa yang diketahui oleh Rasul, pastilah kita akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lakinnana aktsarana min ad-dhahiki wa aqallana min al-baka'i hatta qasat qulubana. Tetapi kita justru banyak tertawa dan sedikit menangis sehingga hati kita menjadi kasar oleh maksiat dan hawa nafsu serta kemewahan dunia. Bil ma'asi wasyahawai wa qasat qulubana bit tarahat wa qasat qulubuna bil ba'di an fatir al-ardi was samawat. Hati kita menjadi kasar karena lantaran jauh dari pencipta langit dan bumi. Wallahu yunadina subhanahu wa ta'ala fayaqulu, padahal Allah telah menyeru kita di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 16, ya. Wal qabru rawdatun minal jinani. Al-Hafiz Al-Hakami dalam sebuah syairnya yang terkenal mengatakan, ya, kubur bisa menjadi sebuah taman dari taman surga, au hufratun min hufrin niran, atau lubang dari liang neraka. Iyaku khairan falladhi man ba'dahu, jika ia baik maka setelahnya adalah kenikmatan yang tiada tara dari Tuhan. Afdalu 'inda rabbina li'abdihi, kenikmatan dari Tuhannya untuk hambanya. Wa iyyaka syarran fama ba'da asyaddun, namun jika jahat maka setelahnya adalah kesengsaraan yang lebih jahat. Wailul li'abdi an sabilillahi saddi, sungguh aku tak akan bisa tertawa, malah akan menangis setiap saat. Celakalah orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk lubang itu dengan amal soleh dan kebajikan. Wailul li'abdi lam yatahina litilkal hufrata, wailul li'abdi yamtahina lidzalikal qabr. Celakalah bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk kubur itu. Wailul li'abdi lam yantiha bil amal salih, dan celaka orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk amal soleh. Wailul liman sadda an sabilillah, celakalah orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah. Wailul liman qati'a buyutillah, celaka orang yang memutuskan diri dari rumah Allah. Wailul liman hajara kitabillah, dan celakalah orang-orang yang meninggalkan kitab Allah. Marra Umar bin As radhiyallahu anhu wa radhahu fara'al maqabaratu fabaka ثم توضأ فصلى ركعتين فقال له أصحابه لم صليت الآن ركعتين. Suatu hari ketika Amr bin As lewat di sebuah perkampungan, matanya tertuju kepada sebuah kuburan, lalu tak sadar air matanya bercucuran, maka ia pergi mengambil air wuduk lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Orang-orang yang ikut bersamanya ketika itu bertanya, mengapa engkau sampai melaksanakan sholat 2 rakaat seperti ini? Lalu dia menjawab, faqala lahu qala tadhakkartu qala Allah Ta'ala, aku ingat akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yaitu di surat Saba ayat 54, ya. Walamma hadarathul wafatu qala libnihi, ketika kematian itu datang kepadanya Amr bin As, berkatalah ia kepada putranya, ya bunayya albisni akfani washaddiha alayya fa inni mawdu'an fi qabri. Wahai putraku, pakaikanlah bagiku kain kafanku dan kuatkanlah pemasangannya, karena aku akan dibaringkan di dalam kuburku. Inni akhafu an in qumtu lil fattani fi qabri an tusqita min ala akfatani. Aku khawatir jika aku berhadapan dengan fitnah kubur terjatuh semua yang ada di pundakku. Falamma atathu sakaratul mauti baka wa hawwala wajhu ila al-ha'iti wa huwa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ia telah sakaratul maut, ia memalingkan wajahnya ke dinding dan menangis, padahal ia adalah sahabat Rasul. Wa min alladhi fatahallahu ala aydihim al-futuh, dan salah seorang pahlawan Islam yang melalui tangannya menaklukkan negeri-negeri untuk kaum Mesir, ya. Fahuwa fatihu Misrin wa mudawwin duwawinha mujannidan ajnadiha, dia yang menaklukkan negeri Mesir, pendiri pemerintahan di sana dan pencetus serangan prajuritnya. Namun demikian ia tetap menangis tatkala nyawa akan terpisah dari badannya. Falamma atahu al-yaqin wa atahu sakaratul maut baka baka'an tawilan, ya, dia ketika dia datang keyakinan itu dan datang sakaratul maut, dia menangis dengan tangisan yang panjang. Faqala lahu ibnuhu bihassana dhannuhu fillahi wa yuhassin raja'ahu fil hayyil qayyum, maka berkatalah putranya kepadanya, wahai ayahku, yabtau anta min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala takhaf, wahai ayahku, engkau adalah salah seorang sahabat Rasul, maka janganlah engkau khawatir atau takut.
amma fatahta Masr, engkau adalah penakluk negeri Mesir. Amma jahadata fi sabilillah, engkau telah berjihad kepada Allah, jalan Allah. Amma taqarrabta ila Allah, bukankah engkau telah mendekatkan diri kepadanya. Faltafat ilaihi abwahu wa huwa yaqulu, maka berkatalah ia kepada putranya, wahai putraku, ya bunayya laqad 'ashtu hayati ala adwari thalatha, aku telah melalui fase hidupku pada 3 periode. Pertama, wahid, kuntu fil jahiliyati qabla Islam wa kana abghadun nasu ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah periode jahiliyah yang pada waktu itu aku adalah orang yang paling dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wallahi law tamakkantu minhu laqataltuhu falau muttu ala tilkal hali lakuntu min hassi jahannam. Ketahuilah bahawa seandainya saat itu aku berkesempatan untuk menghabisi beliau, pasti dia telah aku lakukan, maka jika aku mati dalam keadaan demikian, pastilah aku termasuk penduduk neraka Jahannam. Kemudian yang kedua, periode kedua, thumma aslamtu wa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil madinati falamma ra'ani rahaba bi wa hasya wa basya fi wajhi. Yang kedua, aku masuk Islam dan hijrah ke Madinah menemui Rasul. Ternyata beliau menyambut kedatanganku dengan ramah senyum dan senang hati. Fabasata yadiya li ab'aihi فبسط يده فلما بسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو. Sungguh tak kusangka sebelumnya waktu itu beliau langsung mengulurkan tangannya kepadaku untuk berbaiat, dan aku pun telah mengulurkan pula tanganku kepadanya, namun aku tarik kembali tanganku itu darinya, sehingga dengan sedikit heran beliau berkata, ada apakah dengan dirimu wahai Amru? Aku jawab, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu kecuali jika Ashtaratu mada? Qultu ashtaratu an yaghfirallahu li dhanbi. Jika apakah itu wahai Amru? Katakanlah kepadaku wahai Rasulullah, segera aku jawab kecuali jika Allah bersedia mengampuni seluruh dosa-dosaku. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa yatabassam, amma alimta ya Amru wa anna al-islamu yahdamu ma qablahu wa anna at-taubata tuhibbu ma qablaha. Wahai Amru, bahwa Islam telah maka beliau berkata sambil tersenyum, belumkah engkau tahu wahai Amru bahwa Islam itu menghapus dosa-dosa apapun yang ada sebelumnya, dan bahwa taubat itu menutupi kesalahan apapun yang pernah terlakukan. Fawada'tu kafi fi kafi wa yamini fi yaminihi wa bay'atuhu ala la ilaha illallah wa annahu rasulullah. Setelah mendengar penjelasan yang sangat menyenangkan hatiku itu, lalu aku ulurkan kembali tanganku kepada beliau, bahkan aku peluk beliau dan aku nyatakan kepada beliau secara langsung bahwa tidak tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, pengakuan yang aku benci sebelumnya. Fakuntu ma'ahu idza halla halaltuhu halaltu ma'ahu wa idza safara safartu ma'ahu wa idza aqama aqamtu ma'ahu wallahi ma kuntu astati'u an amla 'aini min wajhahu haya'an minhu. Sejak itu aku senantiasa berada di samping beliau, di mana ada beliau di situ ada aku. Jika beliau pergi aku ikut dengannya, demi Allah, andai kalian menyanyaiku sekarang bagaimana ciri Rasulullah itu, maka sungguh aku tak bisa menggambarkannya lantaran aku tak sanggup menatap wajah beliau secara langsung lantaran malu. Ya. Wallahi law sa'altumuni al-an an asfahu lakum mastata'tu an asfahu wallahi ma kuntu anzuru ilaihi ijlalan lahu. Segan dan hormat kepada beliau serta lantaran ketinggian dan kebawaan beliau, andaikan aku mau dalam keadaan demikian, maka besar laporkan bahwa aku termasuk ahli surga. Ya, falau muttu ala tilkal hadlati la rajautu an akuna min ahli jannati. 3. Thumma takhallafat ba'dahu fala'abat bi ad-dunya dhahran li batini. Tapi periode ketiga setelah berlalu sekian lama aku menjadi orang yang tertinggal dalam hidup dunia, telah memperpandakan jalan hidupku sehingga aku tidak tahu apakah aku akan dipersilakan nanti masuk ke surga ataukah akan dicampakkan ke jurang neraka. Falamma fawallahi ma adri hal yu'maru bi ila al-jannati aw am ila an-nar, lakinna 'indi kalimatun ahaju li nafsi biha indallahi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Namun aku masih memiliki kalimat yang sangat aku butuhkan ketika berhadapan dengan Allah, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Thumma qabada asabi'ahu ala hadhihi al-kalimah al-'azimah. Setelah berkata seperti itu, Amr bin As pun berpulang ke rahmatullah dengan membaca kalimat tauhid tersebut. Kemudian tangannya yang satu menggenggam tangannya yang lain seolah ia memegang erat kalimat tauhid tersebut dan membawanya ke alam kubur. Qala ibnuhu Abdullah, berkata anaknya Abdullah, ya, ketika kami mencoba
فلما أتينا لنغسله فتحنا كفه فانقبضت على لا إله إلا الله. Ketika kami mencoba beberapa kali melepaskan genggaman itu, tetap saja ia kembali tergenggam seperti semula, sehingga kami memandikannya, menggapani, menyalatkan dan menguburkannya dalam keadaan kemiskinan. Walamma ji'na nadkhulu fi kaffini fatahna yadahu fanqabad ala la ilaha illallah fadakhala fil qabri bila ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 27. Selanjutnya seorang penyair mengatakan, Ibni ibiyana nahnu ahlu manazil, di manakah para kaisar dan para tiran yang berkuasa dulu. Abadan gharabal baina fiha yan'iku, mereka sama saja seperti kita, tak ada yang bertahan hidup. Nabki 'ala dunya wa ma min mu'syar, dunia ini menjadi sempit karena bala tentaranya. Jama'atuhumud dunya falam yattafarraqu, namun mereka sendiri tercampak juga pada akhirnya ke dalam lubang yang sempit. Ainal akasirul jabaratu al-ula kanzul kanuzu bi فلا بقينا ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشتي حتى ثوى فحواه لحاد عديك خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. يقول ابن عوف رضي الله عنه, berkata Ibnu Auf menceritakan, kharajtu ma'a Umar bin Khattab Amirul Mu'minin, suatu kali aku berjalan keluar dengan Umar bin Khattab. Falamma waqafna ala maqbarati ahli Baqi'il Gharqat ikhtalasa yadahu min yadi wa kuntu qabidun ala yadihi. Ketika kami lewat di perkuburan Baqi'il Gharqat, ia mengambil tanganku dan menariknya masuk ke dalam perkuburan tersebut. Kemudian kami duduk di samping sebuah kuburan. Thumma wada'a nafsahu ala qabri wa baka baka'an tawilan faqultu ma laka ya Amirul Mu'minin. Dan tiba ia menangis sejadinya. Dengan heran aku, mengapakah engkau menangis seperti itu wahai Umar? Qala ya laita ummi lam taliduni, ia menjawab, dua kiranya alangkah enaknya jika aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Ya laitani kuntu syajaratan fa'adat, dua kiranya alangkah enaknya jika aku menjadi pohon saja sehingga tidak ada pertanggungjawaban ini. Ansyitu ya Ibnu Auf hadhihi al-hufrah, lupakan engkau dengan liang kubur ini wahai Ibnu Auf. Qala fa'abkini wallah, demi Allah perkataan Umar itu membuatku menangis sepertinya. Fallahul musta'anu ala dzakal maqamu alaihi takilan, hanya Allah penolong satunya di dalam alam barzakh itu. Ya, semoga wa nas'alu ay yuthbitana wa iyyakum wa yawma yuthbatu ahlu ta'atihi fala yukhladzun faya yukhdhalun. Semoga Allah meneguhkan iman kita ketika berada di sana dan di akhirat kelak, sebagaimana Dia telah meneguhkan orang yang beriman serta senantiasa istiqamah kepadanya, sehingga mereka tidak terhina di akhirat, tidak tergelincir. Wa yawma yuthbatu ahlul birri min ibadihi fala yazallun, tidak tergelincir ke neraka ketika melewati jembatan siratal mustaqim. Wa yawma yalhamum rushduhum 'inda su'alil fittani fil quburi fayantiquna bila la ilaha illallah, dan tetap terilhami untuk baca la ilaha illallah ketika menghadapi fitnah dan alam barzah. Ammal amwatu fawajibuhum alaina ziyaratu wat-tarhamu wad-du'a lahum, adapun kewajiban kita terhadap orang yang telah meninggal adalah menziarahi kubur mereka, membacakan salam dan kepada mereka dan mendoakan kebaikan kepada bagi mereka kepada Allah. Ya anna Allah subhanahu wa ta'ala yunawwiru alaihim kuburahum bid'a'ina lahum, karena Allah akan menerangi kubur mereka karena doa kita. Fama ahwajuhum ila du'aina, ya, namun demikian perlu diingat bahwa kita tidak butuh kepada seorang pun di antara mereka, sebab mereka sudah berada di alam lain, ya. Walakin nahnu la nahtaju ila ahadin minhum fa innahum la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Tidak ada pun di antara mereka yang memiliki kesanggupan sedikit pun untuk memberi manfaat, menghilangkan mudarat, mematikan, menghidupkan maupun membangkitkan bagi dirinya sendiri, apalagi bagi diri orang lain. Wa ziyaratus syari'atu ay yazura ar-rajulul muslim, ziarah kubur yang benar adalah disankan oleh Islam adalah dengan mendatangi kubur itu lalu memberi salam kepada ahlinya. La limraati, ziarah itu yang syariah itu untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Al-quburu liyadhkurul wuqufi baina yadayillahi wa yadhkurul 'aradu 'ala Allahi wa yazhidu fi ma siwa Allah wa yuqallilu mata'u min hadhihi ad-dunya allati tashghalahu 'ala Allah. Ziarah kubur benar disyariatkan Islam adalah mendatangi kubur itu lalu memberi salam serta kepada ahlinya serta mendoakan kebaikan baginya. Kemudian merenungkan
ولذلك ثبت الله عنه أنه قال zurul qubur fa inna tadhakkaru bil akhirah. Karena itulah Rasulullah mengatakan pergilah kalian menziarahi kubur karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Fal maqsudu min ziyaratil quburi huwa at-tadhkiratu bil akhirah. Maksudnya adalah menziarahi kubur agar kita mengingat akhirat. Tawassalu bi ashabil qubur kama yaf'alul wathaniyun al-mubtadi'un al-musyrikun fi ba'd al-bilad al-islamiyah. Bukan untuk bertawasul berperantara dengan ahli kubur sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang paganis yang bid'ah lagi musyrik di sebagian wilayah Islam. Ya, fa innahum yadhhabuna ila tilkal quburi wa qad yakunu ahlaha min as-salihin fatawassaluna bihim ila Allah wa yatabarrakuna bitilkal qubur. Terkadang memang mereka pergi ke kubur tertentu, terkadang memang kuburan orang saleh, lalu mereka bertawassul berperantara dengan penghuninya dalam beribadah kepada Allah serta mengambil berkat dari kubur itu. ومن يفعل هذا الفعل فهو من الذين قد حبط عملهم في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا حسابهم والله. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik ini maka ia adalah termasuk orang yang gugur segala amalnya di dunia dan akhirat selama ia tidak bertobat kepada Allah dan meraih kembali amalan sesat yang ia lakukan itu. وإذا سألتهم لماذا تفعلون هذا الأفاعيل الشركية والوثنية والأمور الجاهلية, jika engkau bertanya kepada mereka mengapa kalian melakukan perbuatan syirik berhala dan jahiliyah ini, niscaya mereka menjawab qalu nahnu la na'buduhum wa innama natabarruku bihim wa natawassalu bihim ila Allah. Sungguhnya kami tidak menyembah penghuni kubur ini melainkan hanya sekadar mengambil berkat darinya dan menjadikannya sebagai wasilah perantara antara kami dengan Allah dalam beribadah kepadanya. Wa hadza mantiqu ahlul jahlu wa ahlus syirku wa ahlul wathaniyah. Sungguh ini logika orang ahli jahil, syirik dan paganis. Fa inna Allah yaqulu anhum annahum yaqulun, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak mengambil pelindung selain Allah, mengatakan kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Walidzalika yaqulu, oleh karena itu Rasulullah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Wa ma'ana wathanan yu'badu, maksud dari jadikan sebagai berhala yang disembah adalah ay yatawassalu bi wa yatabarraku bi wa ya'taqadu annahu yanfa'u aw yadurru ba'da mautihi, yaitu sebagai tempat bertawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengambil berkat darinya dan diyakini akan dapat memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat. Ya, hadza wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja seperti demikian keadaannya. Fa kaifa bighairihi alladhi ma balagha martabatun. Konon lagi bagi orang lain yang tak akan sampai martabatnya kepada martabat beliau sallallahu alaihi wasallam.